Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, tentunya penuh dengan sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Kita bersyukur saudara kita masih bisa menikmati hari baru, tentu dengan rahmat anugerah kasih Tuhan yang baru yang bisa kita nikmati hari ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa memohon tuntunan Tuhan sehingga kita boleh berjalan bersama Tuhan hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk anugerah kasih Tuhan yang telah memimpin hidup kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pagi ini, satu ayat saya siapkan dari kitab Ulangan pasal 30 saudara, ayat yang ke-19b, demikian bunyinya. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Demikian saudara. Topik renungan kita pada pagi hari ini yaitu pilihlah kehidupan. Itulah yang akan kita renungkan. Mark Twain saudara, dia pernah berkata seperti ini. Surga itu diberikan dengan kemurahan hati Allah. Jika surga itu diberikan sebagai jasa, Anda mungkin akan tetap berada di luar. Dan anjing Anda mungkin yang masuk ke dalamnya. Ungkapan yang luar biasa saudara, mungkin ini menggelitik dan bisa keras saudara. Seorang pendeta pernah bersaksi seperti ini, bahwa mereka bersaudara ada 10 dan ayah mereka adalah seorang pendeta yang hidupnya sederhana dan miskin, tinggal di daerah yang sederhana juga. Pada suatu hari saudara, ketika mereka sekeluarga berunding tentang bagaimana mereka bisa masuk ke sekolah keperguruan tinggi, lalu tiba-tiba salah seorang dari saudaranya itu berkata, ya sepertinya mempersalahkan ayahnya. Dia berkata begini saudara, coba ayah dahulu memilih sekolah hukum atau sekolah yang lain dan bukan sekolah pendeta, ya maka hari ini mungkin ayah pasti sudah mempunyai banyak uang dan kami tidak hidup susah seperti ini. Bayangkan hanya untuk masuk sekolah perguruan tinggi saja sudah sangat susah bagi kami ayah, dia katakan saudara. Lalu mendengar itu, ayahnya menatap kepada semua anak-anaknya, lalu berkata kepada mereka, dia katakan, anakku, apa yang kamu katakan itu mungkin benar. Jika ayah memilih dunia, mungkin ayah sudah menjadi orang kaya saat ini, sehingga benar kalian semua tidak susah untuk hidup. Bahkan memang untuk masuk sekolah pun saudara susah. Kalau ayah kaya mungkin saudara bisa memilih kemanapun saudara, anak-anakku bisa sekolah di perguruan tinggi manapun yang kalian mau, dia katakan. Tetapi resikonya adalah kemungkinan kalau ayah memilih seperti itu, ayah bisa meninggalkan Tuhan. Sehingga kalian semua juga pasti hidup di luar Tuhan. Dan akhirnya nanti kelak ketika kita berkumpul semuanya di neraka, pada waktu itu kalian semua pasti akan mempersalahkan ayah dan akan berkata kepada ayah, ayah, mengapa ayah memilih dunia selama ini dan tidak memilih Tuhan? Lihat ayah, akibat perbuatan ayah ini kami semua akhirnya menderita di dalam neraka ini. Itu yang akan kalian katakan kepada ayah. Seandainya ayah memilih dunia dan kita akan masuk neraka semuanya. Lalu ayahnya melanjutkannya, sebab itulah anak-anakku, yakinlah kalian semua bahwa ayah tidak salah pilih. Walaupun kehidupan kita sekarang sederhana, susah dan sederhana, tetapi yakin anak-anakku, ayah tidak salah pilih, dia katakan. Karena kekayaan, ya seperti yang kalian harapkan itu bukanlah segalanya yang kita inginkan dalam kehidupan ini. Tetapi mendapatkan Yesus, mendapatkan Tuhan, kita pasti bisa mendapatkan semuanya di dalam Dia. Jadi ayah tidak salah pilih. Karena kita kelak akan bisa bersama dengan Tuhan, menikmati kebahagiaan besar,
menikmati kemuliaan di surga anak-anakku. Jadi jangan pernah mempersalahkan keadaan yang kita hadapi saat ini, karena hidup kita susah dan miskin dan sederhana. Karena bersama dengan Tuhan kita akan ditopang untuk menggapai sukacita kekal di dalam Dia, kekayaan kekal di dalam Tuhan kelak. Dan di sana kita pasti akan bersama, bisa bersukacita. Demikian kata ayat ini menutup pembicaraannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu berapa banyak di antara saudara yang mendengarkan renungan pada saat ini sungguh-sungguh memikirkan kehidupan masa depan keluarga saudara. Mungkin saudara akan berkata, aku sungguh memikirkan kehidupan keluargaku. Karena itulah aku bekerja siang dan malam, bekerja keras dan berlelah siang malam, sehingga keluargaku mempunyai kehidupan yang baik, kecukupan, kelimpahan, dan seterusnya. Tetapi tahukah saudara bahwa kehidupan yang baik tidak hanya terukur dari berapa banyak materi yang saudara cari dan kumpulkan untuk keluarga saudara. Bukan itu saudara, tetapi seberapa besar saudara dan keluarga saudara mau mencintai Tuhan, mau melayani Tuhan, dan mau beribadah kepada Tuhan dalam seluruh kehidupan saudara ini. Itulah kebahagiaan sejati di dalam kehidupan kita saudara. Mari kita renungkan itu. Bukan banyaknya harta, tetapi seberapa besar hati kita mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, dan beribadah kepada Dia. Makanya katakan, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup saudaraku. Itulah sebabnya dikatakan oleh Yosua dalam komitmennya yang disampaikan kepada orang Israel, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini dia komitmennya. Dia tahu apa yang terpenting dalam kehidupan ini saudara. Ungkapan ini keluar dari komitmen pilihan yang dibuat oleh Yosua dan keluarganya, yaitu beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan, mencintai Tuhan, mencari Tuhan sungguh-sungguh. Sehingga dikatakan ayat kita pada pagi hari ini, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunan. Itu tergantung dari kita, terutama untuk saudara, bapak-bapak, kepala keluarga, orang tua. Pikirkanlah masa depan keluargamu, anak-anakmu, bukan hanya secara materi, secara jasmani, tetapi kehidupan setelah itu, kehidupan kekal di dalam Tuhan. Kemana engkau akan menuntun mereka? Ke neraka kah? Atau kehidupan kekal di surga? Untuk itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka diri dan membuka mata iman kita untuk memandang jauh ke depan, menatap masa depan bahagia yang akan kita nikmati bersama dengan keluarga kita kelak di tempat bahagia bersama dengan Tuhan di surga, tempat yang kekal yang disiapkan Tuhan bagi saya dan saudara dan bagi keluarga kita semuanya. Oleh karena itu pagi ini, sesibuk apapun saudara bekerja, itu tidaklah menjadi masalah, tetapi pastikan bahwa saudara benar memikirkan kehidupan rohani keluarga saudara, anak-anak saudara. Mereka boleh terpimpin mengenal Tuhan, mereka boleh terpimpin mengasihi Tuhan. Itulah yang terpenting. Pilih kehidupan saudara, supaya engkau hidup dan keturunanmu juga hidup, diberkati oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara pagi ini. Biarlah ini menjadi tuntunan kita pagi ini untuk membawa kita boleh memahami arti kehidupan yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman yang boleh kami baca renungkan pagi ini. Tuntun umat-Mu untuk boleh memahami maksud Tuhan lewat firman ini. Sehingga dimanapun mereka berada, biarlah mereka dikuatkan. Yang lemah dikuatkan, yang putus asa beri harapan, yang berduka dihiburkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan. Hamba juga doakan umat-Mu yang dalam pergumulan sakit penyakit, ketika mereka mendengarkan renungan dan doa ini, bangkitkan semangat mereka, tumbuhkan iman percaya mereka, jamah penyakit mereka dan pulihkan, sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Hamba doakan anak-anak-Mu, umat-Mu yang sedang bergumul mencari pekerjaan hari ini, biarlah mereka boleh diberkati Tuhan, mendapatkan pekerjaan yang baik, yang mencari jodoh diberkati Tuhan, yang mengharapkan keturunan diberkati Tuhan. Hamba juga doakan anak-anak kami yang bergumul dalam pendidikan mereka, yang menghadapi ujian-ujian, yang bergumul untuk melanjutkan pendidikan, yang bergumul untuk menyelesaikan tahap pendidikan tertentu. Biarlah mereka ditolong Tuhan semuanya untuk boleh memahami kehendak-Mu bagi hidup mereka. Hamba juga doakan anak-anak umat-Mu dimanapun yang bersuka cita pada pagi hari ini, karena mereka berulang tahun,
Pimpin mereka Tuhan, berkati mereka, karena mereka mendapatkan rezeki dan berkat Tuhan. Ingatkan bahwa semua itu anugerah Tuhan bagi mereka. Ajar mereka untuk bersyukur pagi ini. Terima kasih Tuhan. Masih banyak umat Tuhan pastinya pagi ini, dimanapun mereka mendengarkan renungan dan doa ini, yang bergumul dalam pergumulan-pergumulan kehidupan yang berat, baik pribadi, keluarga, dalam pekerjaan, pergumulan anak-anak, dan pergumulan yang lain yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Biarlah Tuhan melihat mereka, juga Tuhan membantu mereka, menyertai memberkati mereka. Hamba doakan mereka pagi ini, biarlah mereka boleh ditolong, diberkati oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang mungkin saudara hadapi hari ini, saya hanya mau berpesan, tetaplah saudara semangat. Jadilah kuat dalam Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dan mengucap syukur atas segala sesuatu, karena itu pasti dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan saudara memang rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Itu komitmen kami. Bantu juga kami untuk selalu membagikan, men-share video renungan ini, supaya banyak juga orang menonton saudara, mereka juga diberkati Tuhan. Kalau saudara diberkati, jangan tahan renungan ini tangan saudara, bagikan kepada yang lain supaya orang lain juga diberkati. Bagi saudara yang sudah menonton tetap belum mensubscribe, kami rindu supaya saudara bantu kami untuk tetap mendukung pelayanan ini dengan cara mensubscribe ya link dari YouTube ini untuk pengembangan pelayanan ini ke depan. Mari kita bersama-sama mengembangkan pelayanan ini untuk kemuliaan Tuhan. Itu kerinduan kami saudara. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Soresa Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara. Shalom.